Pesawat kargo Smart Air gagal mendarat di Bandara Aminggaru Ilaga, Puncak, Papua. Seorang pilot tewas sedangkan co-pilot terluka. Inilah video amatir yang merekam detik-detik pesawat kargo Smart Air dengan kode penerbangan PKSNN gagal mendarat di Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Senin pagi waktu setempat. Akibat kecelakaan ini, pilot Smart Air bernama Kuntardi tewas setelah dibawa ke Puskesmas Ilaga. Sementara kopilot Egy terluka namun masih dalam kondisi sadar. Egy kemudian dievakuasi ke Timika untuk mendapatkan perawatan intensif. Hingga kini penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan KNKT. Dugaan sementara, saat pesawat akan mendarat, Bandara Aminggaru diselimuti kabut sehingga pilot kesulitan melihat landasan. Pesawat Smart Air yang naas tersebut tidak mengangkut penumpang dan hanya memuat barang dari Bandara Moses Kilangin Timika. Pasca kecelakaan, Bandara Aminggaru ditutup untuk kepentingan penyelidikan dan pembersihan landasan. Medan di sekitar Bandara Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua terbilang ekstrim dengan dikelilingi pegunungan. Dari Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Lalu apa hasil penyelidikan sementara kecelakaan pesawat di Ilaga, Papua? Tersambung bersama kami Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Selamat sore Pak Mustafa. Selamat sore Bang Fandi. Selamat sore Pak. Di Papua. Baik, ya. Pak Mustafa, sudah diketahuikah penyebab pasti kecelakaan ini? Karena kabarnya bahwa kondisi cuaca saat itu di bandara dalam kondisi cuaca buruk. Apakah ini menjadi faktor penyebab kecelakaan, Pak? Ya, jadi ini kan situasi di Pegunungan Tengah, ini kan selalu berganti-ganti cuaca. Dalam arti kata, setiap saat bisa saja berubah. Pada saat tadi pagi ketika pesawat Smart PKSN akan mendarat itu kan kondisi memang masih kabut cukup tebal ya, sehingga mungkin salah satunya juga faktor alam. Namun demikian kita tidak bisa mengabaikan mungkin ada faktor-faktor lainnya yang masih didalami oleh pihak-pihak untuk memastikan jatuhnya atau tidak tepatnya mendarat di landasan bandara tersebut, sehingga mengakibatkan retak badan pesawat, terus kemudian pilot itu sendiri meninggal dunia di klinik atau di rumah sakit di Ilaga. Namun untuk Pak Egy, kopilot dalam keadaan luka-luka ringan, namun demikian masih dalam perawatan medis. Dan tadi sekitar pukul 11 pagi kedua korban dievakuasi dari Puncak Ilaga menuju Timika untuk diterbangkan ke Jakarta. Pak Mustafa, tapi selain dalam kondisi cuaca buruk dari segi teknis, apakah sudah ada kesimpulan? Belum ada kesimpulan. Jadi ini juga peristiwa ini kan hampir sama dengan beberapa peristiwa sebelumnya, yang 2 bulan yang lalu juga tidak jauh TKP kemarin dengan TKP yang kita ketahui yang tadi pagi terjadi bencana. Jadi sekitar hampir 3-4 kilo. Ya. Kalau kemarin kan jatuh di pinggiran lereng perbukitan di sekitar gunung atau bukit yang ada di Puncak Ilaga. Nah, bukan kecelakaan pertama kali. Banyak informasi bahwa kondisi landasan ini dengan dikelilingi oleh pegunungan ini menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan. Benarkah informasi tersebut, Pak Mustafa? Apakah memang separah itu kondisi landasan di sana? Jadi begini, memang kondisi alam di Pegunungan Tengah, baik di Puncak Ilaga, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, dan beberapa kabupaten lainnya, itu memang kondisinya terjal-terjal. Jadi tentu ketika membuat landasan pacu untuk itu mencari yang paling risiko yang paling kecil. Namun demikian karena itu yang dimiliki oleh Kabupaten Puncak Ilaga, namun demikian dari 2 peristiwa yang hampir turut-turut 2 bulan yang lalu, tentu ini menjadi pembelajaran kita semua, sehingga agar memperhatikan alam cuaca di sekitar Pegunungan Tengah, sehingga tidak ada korban-korban yang akan
timbul atau menyusul terjadinya bencana atau korban tersebut. Baik, terakhir Pak Mustafa, kondisi dari co-pilot saat ini seperti apa? Kondisi co-pilot dalam keadaan sadar, ya. Sejak terjadi memang sempat shock pada saat jatuh itu, terus kemudian kedua korban dievakuasi ke klinik oleh masyarakat dan petugas yang ada di bandara, dan juga pemilik barang-barang yang ada di sana sudah di standby untuk melakukan pengangkutan juga. Terus sehingga kedua korban langsung dibawa ke puskesmas atau rumah sakit di Ilaga, kami berikan dokter yang ada di Piket Jaga itu langsung memberikan pertolongan, memompa dengan memberingankan nafas, namun Tuhan memanggil almarhum ya untuk menghadapnya. Jadi sekitar pukul 08.10 pilot wafat, dinyatakan oleh dokter demikian. Baik. Semoga segera membaik untuk kondisi co-pilot dan kami turut berduka cita untuk meninggalnya pilot dalam peristiwa ini. Pak Mustafa, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Selamat sore, Pak Mustafa.